Jadi saya buka dulu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta oleh kampus, oleh lembaga untuk menggantikan Mas Deta selagi beliau ada halangan ya, karena beliau butuh istirahat yang cukup lah untuk beberapa pekan ini. Mungkin teman-teman juga udah tahu kabar beliau. Ya. Posisi beliau sekarang lagi isoman ya, isoman sambil memantau kondisi keluarga gitu ya. Nah, mungkin ya 3 atau 4 pertemuan ya. Mudah-mudahan si Mas Beta segera sehat, bisa bergabung lagi sama kita gitu ya. Karena ini memang situasinya lagi nggak kondusif ya sekarang. Lagi tadi saya baca di Detik, kami ngeliat di webnya apa tuh namanya? Oh, itu memang lagi naik ya kondisinya. Terus ini hari ini juga teman-teman adik-adik kalian lagi tes SKD ya. Tes SKD hari terakhir plus anak-anak yang susulan. Jadi nanti kalian keluar akan ada anak baru masuk yang menggantikan kalian. Cuma jumlahnya nggak banyak, cuma 275. Mudah-mudahan bisa menjadi ini penerus kalian mengisi kampus, meramaikan kampus kita. Ya, kan gedungnya udah mau jadi, masa nggak ada yang nempatin kan? Baik, kita mulai. Saya akan nemenin kalian belajar Akomda, dan setelah UTS ini kita akan mulai dengan belajar akuntansi BPKD. Ya, akuntansi BPKD. Hari ini mungkin masih teori ya, masih teori. Baru kemudian besok teman-teman di pertemuan ke-9 ya. Ke-9-nya kapan nih, Aisyah? Kita belum tahu ya. Minggu sekarang, Pak. Jadi kemarin tuh pertemuan pertama setelah UTS, sekarang minggu kedua setelah UTS, Pak. Kalian udah pertemuan pertama udah? Udah, Pak. Minggu lalu pertemuan pertama setelah UTS, minggu sekarang pertemuan 2 setelah UTS, Pak. Oh, berarti sekarang ke-9 ya. 9 itu harusnya latihan ini. Kalian udah dikasih PR sama Mas Deta? Sudah, Pak. Problem 2, namun belum dibahas, Pak. Baru Duanya dicatat mana? saja. Oh, berarti ini udah selesai materi ini ya. Ini udah selesai. Sudah, Pak. Oke, berarti coba di share screen problem 2-nya kayak apa? Share screen soalnya atau seperti apa, Pak? Share screen soalnya aja. Coba. Oh iya, Pak. Udah dikumpulin atau gimana kemarin pesennya Mas Deta? Dikumpul di LMS, Pak. Oh, di LMS ya. Saya belum dapat akses LMS-nya soalnya. Oke, coba di share screen. Kayak apa ininya? Soalnya. Apa sudah terlihat, Pak? Oh ya, sudah ada. Coba, ini kan problem 1 ya. Problem 2 ya. Ini yang enable editingnya di klik dulu coba. Coba ke atas. Problem 1.
kabupaten ini. Ya, terus bawah. Coba problem 2-nya. Coba saya di salah satu kirim ke chatroom atau siapa gitu, kirim ke chatroom biar saya punya file ini. Kirim soalnya ke chat, Pak. Iya, kirim soal ke chat. Oh iya, Pak, bentar. Oke, jadi hari ini kita bahas ini ya, walaupun saya belum dapat jawaban teman-teman, nggak apa-apa, nanti saya minta Mas Beta. Tapi mungkin saya minta Mas Betanya kalau beliau udah sehat ya, biar beliau nggak buka-buka laptop. Baik, kita akan mulai bahas di chapter 1 ya, di problem 1 ya. Soalnya sudah saya kirim lewat chat ya, Pak. Chat apa? WA, Pak. Oh, chat ya. Chat WA ya. Ya, ke chat ini aja, bisa nggak? Ke chat Zoom aja. Baik, Pak, dicoba, Pak. Oh, ini udah bisa, Ding. Nggak apa-apa, lewatin aja tuh. Tadi, oke, udah bisa nih. Saya pikir kalian belum mulai sama sekali sama Mas Beta. Oke, saya gantian ya, saya yang share screen ya. Oke, kita bahas satu-satu. Kita urut absen aja ya, urut absen aja ya. Saya kan nggak ini belum masih inget-inget nih teman-teman semuanya. Kita mulai dari apa tuh namanya? Dari soal nomor 1 dulu. Nanti teman-teman coba jurnalnya seperti apa gitu ya, jurnalnya seperti apa biar apa namanya kita belajar bareng. Ini ada di bukunya Pak Budi Mulyana ya. Oke, soal pertama. Ini problem ada Pemkat Sejahtera tahun anggaran 2013. Ya, 2013. Lalu ini ada neraca. Neracanya ada kas kasda, piutang, kemudian penyertaan modal pada perusahaan daerah, kemudian ada ekuitas. Neracanya sama ya. Sudah sama, sudah seimbang.
Ini neracanya sangat sederhana karena dia nggak punya apa itu namanya gedung, peralatan mesin itu nggak punya dia. Ya. Ini Pemdanya miskin banget ya, dia cuma punya kas sama piutang dan investasi. Oke, nggak apa-apa. Kemudian di sini ada ringkasan DPA, bla 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 seperti ini. Ini DPA-nya masih disajikan dengan format lama ya. Harusnya kalau di Permendagri 77 gitu, di Permendagri 77 gitu, yang 2010, 2020 ya. Harusnya sini kan apa tuh namanya? Pendapatan transfer ya, pendapatan transfer. Ini nggak ada PAD-nya juga ya, jadi dia nggak ada PAD, langsung pendapatan dana perimbangan. Kalau format sekarang harusnya pendapatan transfer. Nanti pendapatan transfer kan dibagi dua, tuh ada yang dari pemerintah pusat, ada yang antar daerah. Kemudian teman-teman lihat di sini ada lain-lain pendapatan yang sah. Totalnya pendapatan 340 miliar ya, 340 miliar. Kemudian ada belanja, belanjanya juga masih penyajian yang lama karena ada belanja tidak langsung ya. Jadi masih dibedakan belanja langsung gitu ya. Belanja tidak langsung gitu, karena belanja langsungnya kan ada di SKPD. Ini ada pembiayaan dan sebagainya. Ini ada jumlah pengeluaran pembiayaan segini, penerimaan pembiayaan segini, sehingga netonya 63,2. Dan silpanya segini. Nah, ini ada beberapa transaksi gitu ya, transaksi tahun 2013. Ada dari A sampai ke C. A sampai C. Nah, tugas teman-teman urut absen aja ya untuk jurnalnya seperti apa. Nanti kalau ada yang kurang pendapat boleh disampaikan di sini. Kita mulai dari nomor 1, Aisyah. Coba nomor A itu kan kita lihat dulu nih tugasnya. Tugasnya apa? Bikin ayat jurnal, kemudian bikin LRA, bikin LO, bikin neraca gitu ya. Kita mulai dari A. Dari transaksi A. Silakan siapa nih nomor absen urut aja ya. Sambil saya cabutin. Ayo Aisyah. Jadi yang A soalnya itu jumlah total realisasi pendapatan dana perimbangan berdasarkan nota kredit rekening koran bank adalah sebagai berikut. Ada pendapatan DBH sebesar 38 miliar 500 juta, pendapatan DAU sebesar 290 miliar, yang mana dari jumlah pendapatan DAU tersebut termasuk penerimaan piutang DAU sebesar 15 miliar. Kemudian pendapatan DAK 25 miliar. Dengan total keseluruhannya itu adalah 353 miliar 500 juta. Maka jurnalnya untuk di jurnal akrual sendiri di SAK kas di kas daerah sebesar 353 miliar 500 juta pada pendapatan DBHLO 38 miliar 500 juta, kemudian pendapatan DAU LO sebesar 275 miliar, kemudian piutang DAU-nya itu 15 miliar, dan pendapatan DAK LO 25 miliar. Kemudian pada jurnal SAPA-nya, jurnalnya itu estimasi perubahan SAL sebesar 353 miliar 500 juta, kemudian pendapatan DBH-LRA sebesar 38 miliar 500 juta, kemudian pendapatan DAU LRA 290 miliar, dan pendapatan DAK LRA 25 miliar. Oke ya, jadi jurnalnya Kasda untuk
untuk jurnal kasnya ya pada pendapatan untuk jurnal kasnya ya berarti estimasi perubahan sal pada pendapatan-pendapatannya gitu ya. Kemudian untuk jurnal LU-nya itu apa? Ini udah terrealisasi nih total realisasi pendapatan dengan perubahan. Berarti kas di kasda pada pendapatan DPH, DAU, DAK gitu ya. Ada yang beda nggak teman-teman? Tidak, Pak. Nggak ada ya. Ini ada tanda bintang tuh. Dari jumlah penerimaan tersebut penerimaan piutang sebesar terdapat penerimaan piutang sebesar DAU sebesar. Ngaruh nggak keterangan ini? Berpengaruh, Pak. Jadi jurnalnya itu untuk piutangnya sendiri berarti kas daerah pada piutang DAU sebesar 15 miliar. Itu LO ya? Iya, Pak, di LO. Jadi Namun jurnalnya, misalkannya tidak berpengaruh. oh ya, berarti jurnalnya kas di kasda pada pendapatan 3 semua itu ya, sama piutang DAU gitu ya, 15. Berarti pendapatan DAU-nya akan tersaji 290 kurangi 15 itu ya. Gitu kan? 275 berarti. Oke. Terima kasih Aisyah. Ada teman yang lain yang berbeda? Enggak ada ya. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2, siapa yang nomor 2? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi soal nomor 2 itu jumlah total pendapatan SKPD yang telah masuk ke rekening Kasda berdasarkan STS dan nota rekening koran bank adalah sekian. Jadi jurnal akrualnya itu ada kas di Kasda terhadap RKSKPD sebesar 145 miliar 430 juta 875.000. Sedangkan jurnal anggarannya no entry, Pak. Kenapa jurnal anggarannya no entry? Karena nggak ada uang yang ngalir. Ada tuh uang yang ngalir dari kan masuk ke rekening Kasda. Kenapa tuh? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa tuh yang situ nggak ada pengakuan yang di jurnal LRA-nya? Kenapa? Karena transaksi kenapa? internal, Pak. Transaksi internal. Internal antara siapa? Antara PPKD sama SKPD, Pak. Iya, karena ini transaksi antara SKPD dengan BPKD ini. Teman-teman lihat di sini ada tulisan SKPD kan. Jadi pendapatan ini adalah pendapatannya si SKPD gitu. Nanti kalau LRA-nya kita catat, nanti akan double entry. Double entry. Sedangkan ini udah dicatat di SKPD. SKPD nyatetnya gimana? SKPD. Kalau SKPD nyatetnya gimana? Mereka. Akrualnya mereka nyatetnya gimana? Tadi siapa yang jawab? Halo. Tadi jurnalnya kan teman-teman jurnal di PPKD kan gini. PPKD tadi jurnalnya gimana? Kas di kas kasda gitu kan? Terhadap RKSKPD, Pak. RK SKPD RKPPKD kali. Woi, RK SKPD ya? Iya, Pak. RK SKPD. Nah, kalau SKPD sendiri nyatetnya gimana?
RKPPKD pada kas di bendara penerimaan, Pak. Itu kalau ini kalau belum di stok, kalau dia melalui bendara penerimaan. Ini asumsikan aja dia, oh ya udah nggak apa-apa kayak gitu nggak apa-apa. Gimana nyatetnya tadi? RKPPKD pada kas di bendara penerimaan. KPPKD pada kas di bendara penerimaan gitu kan. Nah, sebelumnya mereka ada pencatatan dulu waktu menerima pendapatan. Gimana cara mereka nyatet pendapatan? Kas di bendara penerimaan pada Kas pendapatan pada LO. Pendapatan LO. pendapatan LO. Itu kan. Kalau ini kita coret gitu kan. Berarti jurnalnya sebenarnya ya RKPPKD pada pendapatan LO gitu kan. Ini SKPD, ini PPKD. Lihat jurnalnya di sini RK PPKD, di sini pendapatan LO, di sini kas di kasda pada RK SKPD. Kalau kita konsolidasi, nanti ada jurnal eliminasi sehingga yang ini hilang, yang ini hilang sehingga jurnal endingnya kas di kasda pada pendapatan LO. Itu sama kayak di swasta, ya kan? Ya gitu ya, itu kenapa akhirnya yang ini itu yang LRA-nya apa tuh namanya, ini saya masih jelasin yang akrual ya. Nah kalau LRA-nya sendiri kenapa nggak dicatat, karena ini sudah diakui sebagai realisasi ya. Yang saya jelasin ini tadi namanya, ini masih pencatatan akrualnya ya. Kalau di LRA-nya kenapa nggak kita catat? Karena realisasinya sudah dicatat di SKPD karena merupakan realisasi DPA SKPD. Kita nggak nyatet biar tidak double entry. Kemudian yang teman-teman sejauh ini nomor B ada pertanyaan nggak? Tadi saya jelasinnya yang agak akrual malah. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Penjelasan saya membuat kalian pusing atau tambah paham atau tambah pusing? Lebih enak Pak Beta ya jelasinnya ya. Bisa dipahami yang tadi ya? Bisa pahami. Oke. Itu yang saya jelasin tadi, penggunaan transaksi penggunaan akun transaksi profilnya antara PPKD SKPD untuk akrual. Kalau untuk LRA-nya memang tidak dicatat karena merupakan realisasi juga. Lalu nomor 3 siapa? Saya, Pak. 3 Akila ya. Ya. Jadi soalnya jumlah total SP2DLS yang ditertibkan pada seluruh SKPD adalah 445.765.190. Nah, jurnalnya itu berarti di jurnal keuangannya atau akrualnya itu RK SKPD pada kas di kasda, dan kalau jurnal anggaran atau jurnal kasnya itu no entry, Pak. Ya, sama ya. Nomor 3 itu ini ceritanya tentang belanja. Nah, sama karena dia merealisasikan DPA-nya si SKPD, maka di LRA itu kita tidak ada pencatatan. Adanya cuma di LO ya. Di LO itu tadi jurnalnya disampaikan sama Akila ya. Akila itu jurnalnya RK PPKD pada kas di kasda. Kemudian nomor D. Siapa nomor D? Saya, Pak. Ya, nomor D, nomor 4 ya. Harga. Ya. Yang D itu kan jumlah potongan dan penyetoran PFK atau penyetoran pihak ketiga yang dilakukan oleh BUD atas SP2DLS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah sebagai berikut. Diketahui angka-angkanya diketahui dalam tabel, yaitu potongan PPh dan PPN yang dipotong atau dipungut 32.650.386.000.
yang disetor juga yang disetor besarnya 32.540.654.000, potongan taspennya 18.120.000.000 yang disetor juga sama, potongan askesnya 1.560.430.000 dan yang disetor sama. Jumlahnya untuk yang dipotong 52.330.816.000 dan yang disetor adalah 50.221.084.000. Maka jurnalnya untuk jurnal SAK-nya itu ada dua. Yang pertama debitnya di kas daerah sebesar 52.330.816.000. Kemudian dikreditkan hutang PFK sebesar 52.330.816.000. Kemudian ada debitnya lagi, utangnya di debit sebesar 52.221.084.000 dikreditkan terhadap kas di kas daerah sebesar 52.221.084.000. Untuk jurnal anggarannya atau SAPA-nya itu no entry, Pak. No entry ya. Tadi angkanya berapa kamu? 523 sama kayak ini ya? Tadi saya mendengar angkanya kok beda ya? Sama kayak ini. 52 berapa? Arda kemana nih? Ardo. Kayaknya tadi Okta bacanya yang problem 2 deh, Pak. Oh, bacanya problem 2. Sama ya? Iya. Oh, sama ya. Makanya saya heran kamu tahu ada PFK-nya segini, ini segini. Ini problem 1, masih problem 1. Angkanya berapa? Angkanya ya sama, kayak gini nih, 52, 33, 0 gitu ya. 750 gitu, sama gitu. Makanya saya tadi pikir kok kamu bisa nyebutin PFK-nya segini, ini segini, orang nggak ada angkanya ya. Memang problem 2 seperti itu ya. Ini di kelas saya belum ada ini. Mana problem 2? Oh iya. Oke, udah nggak apa-apa. Jadi angkanya tinggal diganti aja ya. Diganti aja, terus jurnalnya karena kita nggak tahu mana PFK-nya, macam-macam itu, kamu pakai ini aja, utang pada pihak ketiga. Utang PFK. Jadi kas di kasda pada utang PFK 52 miliar, 52,33. Ini juga utang pada PFK pada kas di kasda. Ini kalau soalnya Pak Budi itu modelnya seperti ini, dia langsung dijumlahin gitu. Kalau kalian nanti kerja, kan nggak ada kita ngumpulin transaksi langsung baru kita jurnal gitu kan, nggak. Ada transaksi, ada bukti, kita jurnal. Ada transaksi, ada bukti, kita jurnal. Nanti terkait dengan utang PFK, kalian harus hati-hati karena beberapa pengenaan pajak itu ada batas akhir penyetoran gitu ya. Misalnya kayak PPN 22 atau 23 itu ya, itu aturannya 7 hari setelah transaksi gitu. Jadi kalian nggak boleh dikumpulin gitu baru ngelakuin apa itu namanya pencatatan. Gitu. Oke teman-teman, ada pertanyaan jauh ini? Nggak ada ya? Ini maksudnya apa ya, di apa itu namanya, di ini, di tanda garing itu maksudnya Mas Beta mungkin ini pada akhirnya track off ya, track off karena dia langsung di store. Dan angka ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan akuntansi Pemdanya, maksudnya nggak ada kaitannya nggak ada pengaruh ke LRA atau LO Pemda karena ini pendapatannya
Pempus, gitu ya. Kan ini store-nya ke Pempus nih. Kemudian berikutnya, kalau dia PFK ini terkait dengan pajak-pajak ya, kalau terkait dengan pajak-pajak. Tapi kalau dia pendapatannya entitas lain, ya, entitas lain. Kalau dia misalnya taspen, berarti kan punya taspen. Kemudian nomor 5. Nomor 5 siapa? Nomor Saya, Pak. Saya. namanya siapa? Aurora, nomor 5, Pak. Oke, gimana Aurora? Ya, jadi soalnya jumlah total SP2D, UPGU, dan TU yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah 45 miliar. Untuk jurnalnya berarti RK-SKPD terhadap kas di Kasdes sebesar 45 miliar, lalu untuk disapanya no entry. Disapanya no entry. Oke, terus tadi jurnal ininya apa? Jurnal Akrualnya, aknya atau jurnal LO-nya? RK-SKPD terhadap kas Kasdes. Ya, RK-SKPD pada Kasdi. Kasdes. Oke, gitu ya. Jadi sapanya nggak ada. Yang ada sak doang. Karena ini kaitannya jurnal apa tuh namanya, interaksi dengan teman-teman di SKPD ya. Oke, sekarang ke transaksi nomor F coba. Transaksi nomor F. Jumlah total sisa UP dan TU yang disetorkan kembali oleh seluruh SKPD ke rekening Kasda adalah sebesar 250.760.100.000. Jadi di SAK-nya itu di Kasda terhadap RK-SKPD sebesar 250.760.100.000 dan di sapanya no entry. Sapanya no entry. Ya, sapa no entry. Kemudian di jurnal apa tuh namanya? Di jurnal SAK atau jurnal aktualnya Kasdi Kasda pada RK-SKPD. Jumlahnya segitu. Oke, makasih. Tadi siapa? Ayo, Pak. Ayu. Setelah Ayu siapa? Sorry ya, ini silakan. Pak mau nanya, Pak. Ya. Kalau di soal di sini kan tidak ada DPA ya, Pak. Itu perlu kita jurnal nggak ya, Pak, DPA-nya? Padahal di atas ada jurnal ya, ada DPA ya. Iya, Pak, ada, Pak. Harusnya ada jurnal DPA harusnya. Yuk kita jurnal DPA-nya gimana? Ini harusnya di jurnal juga DPA-nya. Jurnalnya ya sama, gimana jurnalnya? Estimasi pendapatan DBH. Estimasi pendapatan DBH. Lalu estimasi DAU. Estimasi DAK. Kemudian bawahnya estimasi nih di sini. Silpa. Ya, estimasi penggunaan silpa, penerimaan pembiayaan penggunaan silpa. Kemudian estimasi penerimaan pinjaman daerah. Estimasi udah cukup cuma 2 ya pendapatannya ya, atau penerimaan pembiayaan. Baru satunya lagi setelah estimasi apa lagi? Apropriasi. Apropriasi belanja sosial, bantuan sosial. Kemudian ini belanja bantuan keuangan, tetap juga gitu ya. Ini kalau mengikuti nomenklatur yang lama ya. Kalau yang baru ini kan jadinya estimasi apropriasi belanja transfer ya. Kalau yang di PP 77 kan 2020. Lalu di sininya apropriasi pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah. Nanti selisihnya estimasi perubahan sal.
Itu ya. Ini tadi yang nanya siapa? Ayo, Pak. Ya, Ayu. Itu ya, Ayu. Ya, Jadi Pak. harusnya Terima kasih, Pak. ada jurnal TPA-nya juga. Dia kan punya TPA. Cuma biasanya jurnal TPA pada nggak dikerjain kalau nggak disuruh, ya. Ini kan nggak disuruh di sini, makanya langsung transaksinya dikerjain. Oke, setelah tadi terakhir siapa ya? Ayu ya? Ayu udah ya? Iya, Pak. Oke, terus berikutnya siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya. Untuk jurnal yang G, SAK-nya beban bantuan sosial di debit buat beban bantuan sosial, beban bantuan keuangan, beban bantuan sosial 5 miliar, beban bantuan keuangan 2,5 miliar, beban tak terduga 1,5 miliar, dan di kreditnya kas di kasda 9 miliar. Untuk sapanya, belanja bantuan sosial 5 miliar, belanja bantuan keuangan 2,5 miliar, belanja tak terduga 1,5 miliar, dan di kreditnya estimasi perubahan sal 9 miliar. Oke. Belanja ini belanja. Oke. Ini nggak ada keterangan ya, misalnya bantuan sosialnya membentuk persediaan atau tidak gitu ya. Makanya kalian langsung ngaku jadi beban. Ya. Kan bisa aja nanti misalnya bantuan sosialnya itu bantuan sosial dalam bentuk barang, ya kan? Kalau bantuan sosial dalam bentuk barang, maka di jurnal apa itu namanya, jurnal LO-nya atau jurnal SAK-nya itu bisa aja timbul persediaan. Ya. Tapi karena ini soalnya cuma kayak gini, maka ya udah beban bantuan sosial aja nggak apa-apa. Gitu ya. Nanti kalau ada soal yang dimodif, kalian harus hati-hati. Bisa aja dia menjadi persediaan. Oke, jadi di LO dan di LRA atau baik di SAK maupun di SAPA itu dua-duanya cakup. Ada pertanyaan teman-teman sampai sejauh ini? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada sekarang ke setelah Cindy siapa? Bang. Dimas, Pak. Apa namanya? Dimas, Pak. Gilas? Dimas. Oh, Dimas. Iya, Pak. Oh, Dim. Gimana, Dim? Kabarnya, Dim? Alhamdulillah, Pak, sehat, Pak. Dim, Ya. Jadi yang transisi H ini jumlah penerimaan pinjaman jangka panjang dari pemerintah pusat berdasarkan bukti transfer dan atau nota kredit rekening koran bank sebesar 20 miliar. Ini merupakan transaksi penerimaan pembiayaan. Jadi jurnalnya di SAK itu kas di kasda pada utang kepada pemerintah pusat sebesar 20 miliar. Kemudian di jurnal sapanya itu estimasi perubahan sal pada penerimaan pembiayaan berupa penarikan pinjaman dari pemerintah pusat sebesar 20 miliar. Jadi jurnalnya kas di yang sapa tadi apa? Yang sak dulu, yang sak dulu. Yang sak kas di kasda pada utang kepada pemerintah pusat, Pak. Iya, 200 gitu ya. Oh, 20 ya, itu 20. 20, ya. Ya, kemudian yang sapa? Yang sapa estimasi perubahan sal pada penerimaan pembiayaan pada berupa penarikan pinjaman. Ya, betul. Kemudian yang I? Yang I siapa? Makasih Dimas. Yang I? Dinda, Pak. Dinda, gimana Din? Untuk yang I itu kan jumlah SP2DLS untuk penambahan penyertaan modal di perusahaan daerah sebesar 2 miliar. Jadi ada uang yang digunakan untuk investasi jangka panjang. Jadi kas di kasdanya berkurang sebesar 2 miliar digunakan untuk penyertaan modal. Jurnal di SAK-nya investasi jangka panjang pada kas di kasda sebesar 2 miliar dan untuk jurnal sapanya
penyertaan modal pada estimasi perubahan saldo sebesar 2 miliar, Pak. Oke, berarti baik di SAPA maupun SAK itu ada ya. Kalau Iya, Pak. itu kita ngakui adanya penyertaan modal. Penyertaan modal itu kelompok akun apa, Dinda? Akun investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Itu masuk kewajiban atau masuk ekuitas? Masuknya ekuitas. Ah, yang benar. Kalau salah, Pak. Itu masuknya ekuitas. Yang benar. Iya, ekuitas, Pak. Investasi. Kita investasi. Oh iya, di aset. Di aset. Nah, jadi nanti kalau muncul di neraca, dia akan muncul di kelompok aset ya. Jadi ini ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian di LRA-nya atau di SAPA-nya itu tadi penyertaan modal pada estimasi perubahan. Penyertaan modal yang Dinda bilang di SAPA gitu atau LRA itu nanti munculnya di LRA, LRA, Pak. Jadi LRA. Oke, kemudian nomor 10, nomor berapa? Nomor J ya, nomor J. Nomor J. Halo? Ya, nomor J. Yang C ini penyesuaian ya, Pak? Ya. Pada akhir tahun diakui piutang atas DPH yang masih harus diterima berdasarkan surat pernyataan kurang salur. Ini berarti nominalnya gimana ya, Pak? Surat kurang salur. Iya. Nah ini saya juga lagi cari nih. Kan ini surat apa tuh dari Pak Beta ya. Bentar. Di atas ada nggak informasi kurang salur? Nggak ada ya, Pak, benar aja. Nggak ada ya informasi kurang salur ya? Mungkin selisih dari itunya Pak, DPA-nya dengan pendapatan yang sudah diperoleh di di nomor A, Pak. Pendapatan yang udah coba selisihnya berapa? Di DPA-nya berapa? Dan bagi hasilnya kan 43 350 dikurangi yang udah disalurkan berapa? $38 segitu. Harusnya kalau kurang salur itu ada dokumennya ya. Ada dokumennya harusnya kalau kurang salur. Jadi yang angka ini sebenarnya masih bisa salah nih yang 40 ini. Koma ini pendapatan dia udah diterima segini. Itu berapa yang kurang salur? Kita sebenarnya nggak tahu yang DPH yang menjadi hak itu udah benar atau belum ya, karena belum nggak ada informasi penetapan yang menjadi hak kontenya. Biasanya kan DPH itu ada PMK-nya tuh. Jadi nggak apa-apa, ini anggap aja ini sudah sesuai dengan PMK ya. Kita selisihkan, selisihkannya berapa jadinya? Sama yang udah diterima. 40 350 dikurangi ini berapa nih? 1,5 ditambah 350 berapa? 1850, Pak. 1850. Oke.
Berarti jurnalnya piutang DBH pada apa? Tadi udah terlanjur diakui sebagai pendapatan ya? Atau belum ya? Ini kan masih DPA, ini masih DPA. Kemudian ini di sini kita baru terima sebagian. Jadi jurnalnya ya piutang DPH pada pendapatan LO ya, pada pendapatan LO. Itu LO-nya ya. Piutang DPH pada pendapatan LO. Ini LO-nya. Kalau LRA-nya nggak ada kan, ini cuma penyesuaian. Penyesuaian untuk informasi aktual aja. Ada pertanyaan nggak teman-teman sejauh ini? Ada yang angkanya beda nggak dengan kalian? Halo? Sama, Pak. Halo, Pak. Sejauh ini sama, Pak. Oke, sekarang kita coba berikutnya siapa ya? Kan habis ini kita bikin LRA, LO sama neraca. Kalau LO, LRA sama neracanya di share screen aja. Salah satu dari kalian. Kita urut aja. Tadi kan udah nomor urut 10 ya. Sekarang coba nomor 11. Bentar, Pak. Saya share screen. Oke. Lama enggak? Udah nih, Pak. Ngerjainnya satu ini aja, Pak. Satu row aja. Kamu ngerjain satu row gimana? Satu ini aja maksudnya. Oh iya. Oke. Enggak, total aja semua, total. Wah. Yang udah jadi nggak ada? Ada sih, Pak. Coba. Kemarin ini sih yang dikerjain itu problem satunya langsung di spreadsheet Pak Beta, Pak. Jadi nggak ada file ininya. Oh, ini udah dikerjain sama Pak Beta? Yang problem satunya udah. Oh, udah. Kenapa kalian nggak ngomong? Ya udah. Tapi belum diperiksa, Pak. Oh, belum diperiksa. Maksudnya belum diperiksa gimana? Belum dibahas kayak gini. Oh, belum. Ya udah. Ya udah. Yang udah selesai aja coba. Kan kalian udah ngumpulin. Yang dikumpulin kayak apa coba? Ditampilin. Oh, bentar, Pak, bentar. Kalian ngerjainnya pakai apa? Excel atau tulis tangan? Spreadsheet, Pak. Kita ngerjain bareng-bareng gitu. Oh gitu. Tapi sama Mas Beta udah sampai transaksi? Dibahas transaksi? Enggak? Belum, Pak. Belum dibahas dari masing-masing transaksinya. Jadi kita cuma ngerjain aja, Pak. Ya. Waktu itu Mas Beta masih sehat ya? Udah mulai sakit sih, Pak. Kemarin sore WA saya, cuma WA, saya lagi demam, katanya. Oh ya udah, istirahat Mas. Gitu. Nanti saya kasih soal yang dipakai di kelas saya ya.
baru kita kerjain. Ayo, mana? Bentar Pak, prosesornya lama. Nanti setelah Dimas, persiapan nih, setelah Dimas kan siapa? Terus setelah Ega, nomor 12 siapa? Ya, Saya, Pak. ya. Eka siap-siap ya Kak ya, nanti LO-nya ya Kak ya. 13 siapa? Saya, Pak. Oke, Erin. Erin siap-siap yang neraca ya Erin ya. Oh iya, Pak. Sama LPE. Sama LPE. Oke nih Pak, udah. Jadi, saya jelasin semua atau gimana nih Pak? Ya udah coba. Jelasin ke realisasi aja ya coba. Jadi nih kalau anggarannya kan didapat dari dokumen pelaksanaan anggaran. Ada di soal kan. Untuk realisasinya bisa dilihat juga di soal. Terus didapatkan selisih sekian. Ini untuk belanjanya tadi bisa dilihat di sini kan, kemudian ada, oh ini udah semua kan, ada apa asal muasal angkanya. Jadi Kamu dapat angka 5 juta, 2,5 juta itu dari proses apa namanya? Dari ini Pak, jadi tadi kan ada akun belanja bantuan sosial tuh kan kita lihat di jurnal Sapanya. Nah, nih di jurnal Sapa ada belanja bantuan sosial 5 miliar, sorry. Oke, 5 miliar, terus belanja bantuan keuangannya ada 2,5 miliar, belanja tak terduganya 1,5 miliar. Oke, sama semua. Ya, Terus ini kita kebetulan totalin. ini kebetulan kan kita ngerjainnya soalnya dikit ya. Kalau dia ternyata banyak nih, kamu bisa ketemu angka di situ, itu dapatnya dari mana? Balik ke jurnal umum ya Pak? Iya, kan kita punya jurnal umum, misalnya transaksi bansosnya seminggu ada 7, sebulan ada 30 gitu kan. Kamu akan ketemu angka di situ, caranya gimana? Melalui proses gimana Pak? Proses apa ya namanya? Proses posting ke apa? Posting itu ke apa? Ayo, gimana Ga? Besar, Pak. Ke buku besar. Jadi Ega belum dari jurnal tadi, nanti bikin posting buku besar. Misalnya kita punya buku besar belanja sosial gitu. Ya coba kita bikin di sini posting buku besar belanja sosial. Di sini aja agak satu Ga. Bentar Pak. Ini aja di samping jurnal satu aja nanti biar Satu. Misalnya kamu bikin posting apa? Belanja bantuan sosial. Bikin akun T aja, debit kredit kanan kiri. Iya Pak. Nah, ini didapatkan ini belanja bantuan sosialnya ada penambahan begitu 5. Tulis sama dengan itu misalnya biar kamu cara cepat gitu. Harusnya dikasih tanggal, kemudian angkanya berapa, tanggal angka berapa gitu ya. Ya, itu Pak. Dan apa namanya? Itu namanya posting. Nanti kalau ada transaksi lagi kamu masukin lagi terus baru ngitung saldonya gitu kan. Setelah ngitung saldo baru kamu masukin ke neraca saldo, harusnya gitu kan. Angka dari neraca saldo ya yang telah disesuaikan nanti baru bikin LRA kan, caranya gitu. Urutannya kan ini bicara siklus kan, di bab 8 itu kan bicara siklus ya.
baru setelah itu kita bisa bikin LRA gitu. Nah, sekarang bisa masuk ke LRA-nya. Nah, masuk LRA, nah ini pura-puranya Ega udah menyelesaikan seluruh proses posting. Sehingga dia bisa bikin LRA. Ayo Ga, lanjut Ga. Udah ya, ceritanya begitu. Udah diposting ke jurnal besar, buku besar. Udah dapat pendapatan dan belanjanya. Pembiayaan demikian. Terus didapatkan ini silpanya kan diketahui di soal ada 45 miliar 750 juta 765.000. Nah, terus untuk dapetin pembiayaan itu ya kita kurangi penerimaan pembiayaan realisasinya dengan pengeluaran pembiayaannya. Untuk silpa yang I-nya besar, kita tinggal tambahkan surplus defisit ini dengan pembiayaan netonya. Begitu. Oke. Teman-teman ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ayo. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Saya mau ada pertanyaan nih buat Ega. Tapi sebelum kalian bertanya, saya mau nanya ke kalian. Kalian ada pertanyaan nggak gitu? Sepertinya belum, Pak. Belum. Serius belum ya? Ega, kok tiba-tiba silpanya ada tuh enggak? Pertimbangannya apa enggak? Silpa yang I kecil ini Pak ya? Iya. Kamu mau masukin itu dari mana, Ga? Di transaksi ada nggak realisasi silpa? Nggak ada, Pak. Cuma ada di soal aja gitu langsung. Diketahui silpanya sekian. Coba baca materinya Pak Beta yang ini apa tuh namanya dokumen sumber. Ada kan materi Pak Beta yang dokumen sumber. Kalau pembiayaan silpa itu realisasinya karena apa? Karena apa? Yang lain boleh ikut jawab, ini nggak apa-apa, ini kan diskusi kita ya. Kalau salah, salah bareng kita ya. Kalau benar, benar bareng gitu kan. Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pak. Iya, ada perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Ya. Baru nanti kita mengakui itu gitu. Nah, ini di soalnya itu nggak ada informasi itu. Jadi kalau jawab soal ini bisa ini saya bisa yang silpanya kosong pun saya betulin karena nggak ada informasi mengenai perda pertanggungjawabannya. Gitu. Nah kalau yang tiba-tiba muncul di LRA-nya ini harusnya ada jurnalnya juga ya, Jadi misalnya kita mengasumsikan memang sudah ada perda, gitu, maka harus ada jurnal realisasinya. Jurnal realisasinya gimana, guys? Tulis aja di sini, guys. Di sini aja, guys. Jurnal realisasinya apa, guys? Ayo teman yang lain bantu. Jurnal realisasinya gimana? Yo, yang ingat. Ayo, jurnalnya apa? Itu jurnal untuk realisasi apa tuh namanya?
Jurnalnya apa? Jurnalnya apa ya? Kas di Kasda bukan Pak? Debitnya yang untuk SAK. SAK kan kas di Kasda, tapi dia awalnya udah di kas di Kasda juga, ya kan? Dia awalnya udah di situ kan? Iya nggak? Coba tulis ini, tulis nggak? Tulis ya. Jurnal LO. Terus jurnalnya gimana? Tulis aja di bawahnya langsung. Jurnal apa? Kan dia kas di Kasdanya masih ada. Kita nambah tapi berkurang. Jadi kas di Kasda pada kas di Kasda gitu ya. Artinya nggak ada jurnal entry kan? Iya nggak? Kas di Kasda. Tulis nggak? Terus ditulisnya no entry aja gitu, Pak? Tulis aja kas di Kasda, nanti kita gitu. Coret. Dua-duanya coret gitu ya. Coretnya mana? Ya. Coret. Oke, terus ke bawahnya. Jurnal disapanya gimana? Jurnal disapanya? Nggak ada aliran kas kan, Pak? Nggak ada aliran kas ya? Jurnal disapanya nggak ada aliran kas ya? Tapi dia merealisasikan penggunaan silpa. Jadi gimana, Pak? Bentar. Dia ada aliran kasnya. Coba tanpa mengabaikan masalah aliran kas, jurnalnya gimana harusnya? Gimana jurnalnya? Sama kayak pembiayaan yang lain. Estimasi perubahan sal gitu, Pak, dua-duanya. Estimasi perubahan sal pada estimasi perubahan sal juga. Pada estimasi perubahan sal pada ini penggunaan sal tahun sebelumnya. Penggunaan silpa tahun sebelumnya ya, silpa atau sal tadi? Di GPA-nya. Penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya. Ya, ini masalah jurnal nanti saya tak coba diskusi sama dosen yang lainnya. Tapi pastinya untuk mencantumkan dia di LRA, perdanya harus ada dulu ya. Perdanya harus ada dulu. Oke, Gak, lanjut Gak. Teman-teman untuk jurnal ini nanti saya confirm lagi di pertemuan berikutnya ya. Dan kita ketemu lagi. Sementara kita kayak gini dulu. Dan lanjutnya ketemunya berapa? Oke, kalau asumsinya sudah ada perda tentang pertanggungjawaban, berarti terakhir silpa akhirnya berapa? 48, 250. Iya, Pak. Ini ya. Ada yang beda nggak angkanya? Asumsinya silpanya masuk gitu. Coba kalau silpanya dikeluarin ketemunya berapa? Sini hitung aja di samping. Di samping aja. Sini kamu ngitung aja dong. Di sini samping aja samping.
Nah, situ bawah. Coba kalau silpanya nggak ikut, jadinya berapa? Ini ya, ini buat teman-teman yang nggak memasukkan silpa karena mengasumsikan perdanya belum ada gitu. Tapi kalau mengasumsikannya ya sudah ada perdanya, ya segini. Ya. Oke, sekarang lanjut ke siapa namanya? Makasih Ega. Sekarang bawa Ega siapa namanya? Ega? Sama Pak. Sekarang Eka Putri Pak. Eka Putri. Oh, mana Eka? Ya Pak. Ya. Matiin dulu gak? Oh mau pakai ini boleh lah. Aduh. Udah siap. Udah biarin sekarang biar Eka share screen sendiri. Halo. Halo. Oh, udah masuk ya Pak? Ya, udah. Jadi yang di laporan operasional itu ada pendapatan, beban, sama surplus atau defisit LO. Pendapatannya ada 3. Pendapatan DBH, ini didapat dari jurnalnya yang transaksi pertama. Jadi pendapatan DBH itu didapatnya dari yang tadi, jurnal yang jurnal transaksi pertama sama yang transaksi terakhir. Yang di sini yang 1.850 ditambah jadinya 40.350 juta. Terus yang DAU-nya juga didapat dari jurnal transaksi pertama 275 miliar. Terus yang pendapatan DAK-nya juga dari jurnal yang pertama 25 miliar. Nah, ini dijumlahin dari ketiga pendapatannya itu hasilnya 340.350 juta. Lalu yang beban, ada beban bantuan sosial. Ini didapat dari jurnal juga di transaksi yang G 5 miliar. Lalu yang beban bantuan keuangan di transaksi yang G juga 2.500.000 juta. Dan yang beban tak terduga juga sama di jurnal transaksi G 1.500.000 juta. Nah, bebannya juga dijumlahin kayak pendapatan, hasilnya 9 miliar, lalu buat dapat surplus atau defisitnya itu tinggal pendapatan dikurangi beban, jadi 340.350 juta dikurangin 9 juta, hasilnya surplus 331.350 juta. Ya, gitu ya. Pendapatan ininya berapa? Pendapatan DBH-nya? 40.350 juta, Pak. Oke, gitu ya. Jadi ini LO itu menyajikan atau menampilkan hasil posting dari jurnal-jurnal di SAK ya. Tadi kan SAK-nya udah ngakui pendapatan DBH-nya itu yang pertama itu 38 tadi ya. 38, kemudian melalui jurnal penyesuaiannya berapa tadi? 1,8 ya. Jadi 40,35. Gitu ya. Kemudian berikutnya ke Erin. Ini ada pertanyaan nggak teman-teman di sejauh ini? Ini kalau di mahasiswa yang saya ajar, kadang juga ini ya, kalau ujian nih contoh nih, OT.
Kalau kalian ngeblank itu kalian bisa bikin judul aja, saya kasih nilai ya, kasih nilai. Jadi misalnya si Eka pusing banget nggak bisa bikin, dia cuma PPKD laporan ini gitu. Ya udah, saya kasih judul lah, saya kasih upah judul. Tapi kalau ini PPKD-nya itu ditulis nama kotanya ya. Nama kotanya ini nggak ada mana? Oh ini udah ada. Ini nama kota baru PPKD. Baik, kemudian berikutnya ke Erin. Pak, izin Ini saya bertanya, stop Pak. share aja. Yusril mau nanya, Yusril. Oh, Pak, berarti yang realisasi piutang tadi itu nggak bakal masuk di LRA manapun ya, Pak? Realisasi apa? Piutang. Yang informasi mana, Yusril? Coba. Yang Di poin berapa yang kamu masuk? jurnal C, Pak. Jurnal C kan emang LRA-nya nggak ada, tapi itu berarti dia realisasinya nggak bakal diakui di tahun manapun ya? Ya, realisasinya nanti kalau orang si pemerintah pusat itu udah kasih DBH. Misalnya nih Januari tahun depan gitu ya, pemerintah pusat transfer gitu. Nah itu kalau secara LRA kita ngakui pendapatan LRA-nya. Cuma kalau secara LO kita ngakuinya pengurang piutang ya, pengurang piutang. Tentunya kalau kita ngakui sebagai piutang, asumsinya di awal tahun nggak ada jurnal pembalik. Kalau kalian melakukan jurnal pembalik kan LO-nya nanti ada itu apa namanya? Apa tuh namanya? Piutangnya itu dikredit pada pendapatan. Jadi kalau misalnya kalian di LO-nya menggunakan jurnal pembalik, kan awal tahun kalian pakai jurnal pembalik tuh. Jurnalnya berarti pendapatan LO pada piutang gitu. Betul nggak? Nih coba lihat. Pakai ini aja deh. Kan tadi ini pakai jurnal pembalik. Tadi piutangnya berapa? Tadi piutangnya udah ketemu 1,8 berapa gitu tadi ya? 185. 1,5. Kalau kalian pakai jurnal pembalik, awal tahun 1 Januari kita akan jurnal gini. Pendapatan DBH ya. Kemudian di sini ada piutang DBH sebesar 1.850. Nah, nanti ketika terrealisasi misalnya 22 Februari itu maka kita jurnalnya jadinya kayak gini. Kasda ya. Pada sininya apa? Pendapatan LO, ya kan? Di sini berapa? Pendapatan DBH maksud saya, DBH 1,8 misalnya. Ini kalau kalian pakai jurnal kembali. Nah, jurnal ini akan sama dengan yang LRA-nya. LRA-nya kan akan nyatet berapa? Di sini estimasi perubahan sal pada pendapatan DBH LRA gitu ya. 1,8. Ini kalau kalian pakai jurnal pembalik. Kalau nggak pakai jurnal pembalik, ini udah ya. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Ini ada. Saya clear nih. Saya clear. Nah, kalau kalian nggak pakai jurnal pembalik, maka 1 tanggal 1 Januari itu no entry. Ya. Kemudian tanggal 2 Februari ketika Pempus bayar, kalian ngakui kas di kasda. Sininya apa tadi? Piutang DBH. Itu. 187. Berapa tadi? 1850 ya? Sini. Kemudian di sini LRA-nya 22. Sini gimana judulnya? EPS, estimasi perubahan sal pada pendapatan DBH LRA berapa? 1850 gitu. Bedanya gitu. Oke, ada pertanyaan ya?
Oh, berarti itu ya Pak, masuknya berarti jadinya pendapatan tahun depannya ya, maksudnya tahun ketika dia dapat. Kalau secara LRA ya secara LRA ya. Kalau secara ELO tetap pendapatan tahun ini. Oke, ada pertanyaan? Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Yusril. Kemudian kita ke Erin. Silakan Rin. Kamu sama kayak saya Rin di belakang korden. Kordennya nggak kelihatan. Untuk LPE itu ekuitas awalnya kita lihat dari neraca awalnya diketahui sebesar ekuitas awal 85.750.765.000. Kemudian ada surplus atau defisit LO diambil dari LO sebesar 331.350.000.000. Akhirnya menghasilkan ekuitas akhir sebesar 417.100.765.000. Kemudian untuk membuat neracanya ya ada aset berupa aset lancar di kas daerah dari hasil posting tadi diketahui sebesar 63.160.210.000. Kemudian ada pitung DBH. Kemudian aset ada lagi berupa penyertaan modal sebesar 27 miliar. Dan ada RK SKPD sebesar 345.083.555.000, sehingga didapatkan total aset sebesar 437.765.000. Kemudian kewajibannya hanya ada satu di transaksi tadi, yaitu berupa utang kepada pemerintah pusat sebesar 20 miliar. Dan ekuitasnya diambil dari LPE tadi sebesar 417.100.765.000, sehingga total kewajiban dan ekuitas 430.100.765.000 balance. Oke, ada teman-teman yang beda nggak di sini? Ada yang beda nggak? Coba teman-teman lihat di neraca di sini. Nggak apa-apa di sini ya. Nih Pemda, oke. Kemudian ini kasdanya 63 oke. Terus, nah perhatikan di sini. Ini angkanya ada beda-beda nggak teman-teman? Ada ya. Nah. Nih, kalau orang lain yang share screen, saya nggak bisa ngoret-ngoret ya. Nggak bisa ya? Kalau yang share screen Erin, saya nggak bisa ngoret-ngoret ya? Bisa harusnya Pak. Gimana caranya? Di view option di atas, habis itu annotate. Oh iya. Nah di sini teman-teman lihat di sini. Ini kelihatan nggak coretan saya? Kelihatan Pak. Nah ini ada. Di sini ada RK PPKD. Dia posisinya di aset. Ini bedanya ya. Kalau kalian bikin neracanya SKPD, ini SKPD, kan di sini ada aktiva, gitu kan? Ini ada kewajiban, lalu ada equity, gitu kan? Nah, posisinya RK SKPD itu di sini, RK SKPD itu di sini. Nah, di sini ada perbedaan peletakan, padahal dia adalah akun resiprokal. Kalau di BPKD dia letaknya ada di aset, ya, ada di aset. Kemudian kalau di SKPD dia ada di ekuitas. Maka nanti kalau kita melakukan konsolidasi itu akan ada namanya jurnal eliminasi. Jurnal eliminasinya itu nanti tujuannya menghilangkan dua akun ini. Nah, karena menghilangkan dua akun ini, maka jurnal eliminasinya nanti gimana?
biar hilang gitu. Jurnal eliminasinya gimana? RK yang awalnya di debit kita kredit, yang awalnya kredit kita debit. Maka di sini jurnal eliminasinya RK S KPD, kan awalnya ini debit, ini kan debit kan? Kan kalau di posisi sini kan debit kan? Ya, di posisi ini debit kan? Maka kita akan kredit di sini ya. RK SKPD pada apa di sini? Pada RK. Oh, di sini ini tadi PPKD ya, PPKD ya. RK PPKD, ini saya hapus dulu deh. Ya. Ini. Kemudian teman-teman punya kayak gini. Aktiva, kewajiban, equity. Di sini ada RK PPKD. Nah, kita akan mengeliminasi dua-duanya nanti melalui proses konsolidasi. Maka nanti jurnal eliminasinya itu yang ini kita debit. Jadi RK PPKD pada RK yang ini SKPD. Jumlah RKPPKD dengan jumlah RKPP dengan SKPD itu jumlahnya harus sama. Ya. Karena kan PPKD membayar seluruh tagihan SKPD, maka jumlah RKPPKD di seluruh SKPD jumlahnya akan sama dengan ini. Gitu ya. Oke. Untuk soal problem 1 seperti itu, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita beralih ke problem 2. Tapi problem 2 ini aja. Yang menurut kalian bingung atau tidak paham di mana? Kita lihat soalnya aja. Ini dimatiin ya, si Erin. Makasih Erin. Baik. Kita lihat di problem 2. Yang menurut kalian, wah saya di sini bingung Pak, gitu. Yang mana coba? Atau kita jurnal dengan cara cepat ya, kalian nggak usah ngomong, nggak usah nyebutin ininya, nggak usah nyebutin apa namanya, nggak usah nyebutin soalnya, gitu aja ya, biar cepet ya. Nanti biar kalian bisa latihan soal yang ketiga. Nanti saya kasih soal yang ketiga. Ini sekarang soal 2 mana? Ini problem 2. Ada Pemda Adil Makmur, neracanya seperti berikut. Ada kas, ada pendekatan modal, ekuitas. Sebenarnya segini. Ini angkanya hampir mirip-mirip ya. Oh ini 85, situ 45. Kemudian ringkasan DPA-nya seperti ini. Ini hampir mirip. Oke. Dan pembiayaan ada silpa. Pembunuhan dana cadangan. Oke. Transaksi. Transaksi yang satu, coba kita langsung jurnal aja. Nomor 14 siapa? Erna, Pak. Erna. Iya. Erna belum lulus R. Saya pikir udah lulus R. Belum, Pak. Belum. Bentar lagi, Pak. Iya. Ini R. Ini sebutin ininya, Pak. Jurnal DPA-nya, Pak. Ya, langsung jurnal aja. Jadi jurnal DPA-nya itu di debitnya estimasi Ini pendapatan. soalnya kan cuma soal DPA aja kan? Oh, berarti ini langsung yang A aja ya, Pak? Kita dulu. Soalnya apa sih? Saya cuman ayat jurnal yang diperlukan.
LU sama LRA-nya aja, kenapa? Ya langsung DPA, langsung DPA. Langsung jurnal transaksi aja. Oh iya Pak. Kalau di accrualnya, di debitnya itu kas di daerah, kasda, terus sebesar 349.850 juta. Terus di kreditnya itu pendapatan DBHLO sebesar 54.350 juta. Pendapatan DAULO itu 250 miliar. Pendapatan DAKLO itu 45 miliar 500 juta. Terus kalau di kasnya, di sapanya itu yang debitnya estimasi perubahan sal itu sebesar 349 miliar 850 juta. Kalau yang di kreditnya itu pendapatan DBH 54 miliar 350 juta, pendapatan DAU-nya 250 miliar, pendapatan DAK-nya 45 miliar 500 juta. Ya, gitu ya. Jadi kas di kasda untuk yang LU-nya pada pendapatannya didetailkan DBH, DAK gitu ya. Lalu kemudian estimasi perubahan sal pada pendapatan. Oke, kemudian nomor B. Ini siapa nih? Saya Pak Hendy, Pak. Hen. Yang bagian B, jurnal SK-nya itu kas di kas daerah 35.467.546.000 pada RKSKPD jumlahnya sama. Untuk jurnal sapanya no entry, Pak. Kenapa no entry? Kayak yang tadi Pak, karena itu transaksi internal kan. Jadi kalau dicatat 2 kali nanti itu bisa jadi double entry. Ya, dia transaksi resiprokal dengan SKPD ya. Ya, transaksi resiprokal dengan SKPD. Kalau Pak Beda menggunakan istilah transaksi internal ya. Gitu. Nah, kemarin ngomongnya gitu ya. Ada istilah transaksi internal gitu. Iya. Oh iya. Kalau saya ngomongnya transaksi resiprokal dengan SKPD. Baik, nggak apa-apa. Kemudian yang C. C siapa setelah Hendy? Hendy 15. Bisa 16. 16 apa jenenge? Irfan. Irfan, silakan Van. Soal C, jumlah total SP2DLS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah sebesar 390 miliar sekian. Maka jurnalnya itu, karena dia itu menerbitkan SP2D, maka jurnalnya itu RKSKPD di sisi debit pada kas di kasda sebesar 390 miliar itu, Pak. Ya. Terus yang jurnal anggarannya itu no entry. Ya. No entry karena? No entry sama seperti yang tadi, Pak. Ya. Karena dia, kalau kalian nyebutnya transaksi internal dengan SKPD, kalau saya nyebutnya transaksi resiprokal. Dan dia dalam rangka merealisasikan DPA-nya SKPD. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan nyatet, karena SKPD udah nyatet. Kemudian yang D langsung ke jurnal aja. Soalnya nggak usah dibaca. Siapa ya setelah Irfan? Makasih ya, Van ya. Saya Pak, Ivan Pak. Coba sini Ivan. Iya Pak. Oke, gimana Van? Untuk yang D berarti di jurnal akrualnya itu kas di kasda pada utang PFK, lalu ketika distorkan utang PFK pada kas di kasda sebesar 52.330.816.000.
Jumlahnya sama, Van? Yang di setornya hanya 52 miliar 221 juta 84.000, Pak. Oke, jadi kalau kita transaksinya di cut off di sini, kita bikin neraca nih, cut off hari ini kita langsung bikin neraca. Maka ini akan berdampak kemana, Van? Di ini, Pak, berarti di kewajiban ya, Pak. Kewajiban akan muncul apa, Van? Akan muncul utang, Pak, utang PFK. Utang PFK akan muncul sebesar berapa, Van? Sebesar selisihnya, Pak, yang belum di store. Selisihnya sekitar 100-an juta ya, Van ya? Iya, Pak. Nah, itu akan diimbangi dengan apa, Van? Kan tadi utang PFK itu. Akun yang lain yang ini apa, Van? Kas di Kasda, Pak, berarti, Pak. Kas di Kasda. Oke, Van, makasih ya. Itu ya, teman-teman ya. Baik, Pak. Oke. Sekarang ke setelah Ivan siapa? 18. Saya, Pak. Lina, Pak. Lina, mana Lin? Kamu bimbinganku ya, Lin? Bukan, Lin? Bukan, Pak. Oh, iya dah. Iya. Jadi kalau yang E itu langsung ke jurnal aja ya, Pak. Ya, jurnal. Jurnalnya itu kalau yang akrual berarti RKSKPD pada kas di Kasda sebesar 3.576 juta. Terus kalau jurnal kasnya no entry. Jurnal kasnya no entry. Iya, Pak. Nah ya, karena ini dalam rangka belanjanya si SKPD gitu ya. Iya, Pak. Oke, makasih ya. Iya, Pak. Oke, setelah Lina siapa? Saya, Pak. Apa namanya? Muhammad siapa? Kamu di pantai ya? Enggak, Pak. Di kamar ini, Pak. Di kamar. Apa jenengmu? Untuk yang... Bagaimana, Pak? Namamu siapa? Muhammad siapa? Nggak kelihatan. Untuk yang transaksi F, di jurnal SAK-nya yang di debit yaitu kas di Kasda, lalu kreditnya RKSKPD. Lalu untuk sapanya no entry, Pak. Sama kasusnya kayak yang UP, BUTU tadi ya, sama ya. Cuma bedanya apa di sini? Kita nerima pengembalian ya, nerima pengembalian. Jadi cuma jurnalnya kebalik aja ya. Sekarang kas di Kasda pada RKPPKD, tapi yang sapanya itu no entry sama ya. Iya, Pak, sama. Nah, beda kebalik aja gitu, karena ini pengembalian bisa. Nah, kamu namanya Muhammad siapa? Muhammad Fadil, Pak. Oh, Fadil. Oke, Fadil. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Kemudian sekarang nomor 20 siapa? Saya, Pak. Isnul, Pak. Isnul. Gimana kabarnya, Nul? Ya, rada itu sih, Pak. Persiapan wisuda ya? Ayo ini. Langsung aja, Pak, ke jurnalnya. Di jurnal akrualnya itu beban bantuan sosial sebesar 3,5 M, lalu beban bantuan keuangan 2 M pada kas di Kasda sebesar 5,5 M. Lalu di jurnal kasnya itu ada belanja bantuan sosial sebesar 3,5 M pada belanja bantuan keuangan sebesar 2 M pada estimasi perubahan sal sebesar 5,5 M. Oke, gitu ya. Ini nggak ada keterangan bansosnya itu menimbulkan persediaan atau tidak juga nggak ada keterangannya. Jadi kita asumsikan dia jadi beban. Oke, makasih Isnul. Sama-sama. Yang 21 siapa? Saya, Pak. Ya. Langsung aja jurnalnya untuk yang H. Di jurnal SAK-nya itu ada kas di Kasda pada utang kepada pemerintah pusat sebesar 25 miliar. Kemudian di sapanya ada estimasi perubahan sal pada penerimaan pembiayaan berupa penarikan pinjaman sebesar 25 miliar juga, Pak. Oke, siapa namamu?
Nurul, Pak. Nurul? Nurul ya? Iya, Pak. Oke, makasih Nurul. Gitu ya, nggak ada yang beda ya. Kemudian berikutnya, yang lain. Dua-dua siapa? Saya Pak Raneta. Raneta. Ya. Oke. Yang I itu di SAK-nya dana cadangan terhadap kas di kas daerah sebesar 5 miliar. Kemudian di SAPA itu pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangannya terhadap estimasi perubahan SAL sebesar 5 miliar. Oke, sama ya. Pertanyaannya buat Renata. Raneta, kamu di salnya ada, di saknya, di sapanya ada jurnal ya? Iya, Pak. Tadi mulai dari tempatnya siapa? Isnul ya? Dari tempat siapa? Yang ada jurnal ininya yang bansos tadi yang jawab Isnul kan? Oh iya Pak, saya Pak. Itu kan di sapanya mulai ada jurnal. Kenapa mulai ada jurnal ya? Pertanyaan buat Isnul dan juga buat Renata. Kenapa tuh? Soalnya udah ada realisasi belanjanya Pak. Iya, Udah ada arus kas keluarnya gitu. Nah, karena kita merealisasikan belanja atau penerimaannya si belanja pengeluaran atau penerimaannya BPA-nya si PPKD. Nah, itu mulai dari yang bansos ke bawah itu merealisasikan BP-nya PPKD sendiri. Makanya sapanya itu ada jurnalnya. Kemudian setelah Renata siapa? Isnul, makasih ya. Iya Pak, sama-sama. Kemudian siapa setelah Renata? Saya Pak Rifa. Rifa, iya Pak. Yang J itu investasi jangka panjang pada kas daerah sebesar 2.500.000.000. Terus yang disapanya itu penyertaan modal LRA pada estimasi perubahan SAL nominalnya juga 2.500.000.000. Oke, cocok ya. Oke, Rifa, makasih. Kemudian terakhir coba siapa? Saya Pak Rizky. Rizky. Ya. Jurnalnya gimana? Di jurnal SAK-nya piutang DAU pada pendapatan DAU-LO sebesar 5 miliar dan disapanya no entry, Pak. 5 miliar ini soalnya sama kayak yang di atas ya, nggak ada angkanya ya. Berarti kamu Iya, hitung, Pak. hitung sendiri. Kan di DPA-nya berapa sih? DPA-nya ada 55. Bentar, Pak. 255. Kita udah terima berapa? 25. Bentar, Pak, sebentar, Pak. Pendapat yang direalisasinya tadi 250. Berarti piutangnya 5 juta gitu ya. 5 miliar ya. Iya, sisanya 5 miliar. Ya, saya kira kalau jurnalnya ada oke, ke belakangnya juga gampang ya buat kalian ya. Ya, Pak. Nah, sekarang kita latihan soal dari saya ya. Soal dari saya. Sebelum pindah ke soal dari saya, barangkali mau tanya-tanya. Bentar, ini dikecilin ini. Oke. Kalian 1 jam sanggup nggak ngerjain? Sanggup ya biasanya ya. Kalau sama Mas Beta katanya, wah paling 15 menit dan itu selesai katanya. Benar nggak? Tapi bareng-bareng, Pak. Bareng-bareng. Oke. Ini sekarang kita udah PPKD ya. Nah, saya cariin soal yang cocok.
Ini soalnya ya. Ini soal BPKD Kota Karunia. Ya, Kota Karunia. Ini lebih simpel dari punya Mas Beta, karena Mas Beta kan ada informasi TPA, ya itu soal yang ada di bukunya Mbak Budi kayaknya ya. Nah coba kalian kerjain soal ini. Ini anggaran belanja transfer ya. Jadi ada Kota Karunia, neracanya ini lebih simpel karena cuma kas di kasda kewajiban. Nanti kalau udah ini, saya masih ada satu soal lagi ya buat latihan juga. Kita kerjain yang ini dulu. Ini disahkan di DA. Nah kalau ada kayak gini, berarti teman-teman bikin jurnal DPA-nya ya, bikin jurnal DPA juga. Ini karena saya tuliskan untuk diminta. Kalau yang soalnya Pak Budi tadi kita nggak nyuruh, makanya tapi kalian nggak jurnal nggak apa-apa gitu. Kemudian ini ada apa tuh namanya informasi DBA kurang salur ya. Tapi untuk tahun sebelumnya, nah kita baru tahu sekarang. Ini transaksinya nggak banyak, coba teman-teman diselesaikan dulu. Kita masih setengah jam ya, cukup nggak kalian? Cobain dulu ya, cobain dulu nanti saya komunikasi sama Pak Sandit, kalian udah selesai atau belum gitu ya. Saya kira itu nanti saya kirim ke Aisyah ya ininya ya soalnya ya. Baik Pak. Oke teman-teman ada pertanyaan nggak sebelum ini kita kerjain gitu, sebelum kalian latihan ngerjain. Oke, kalau nggak ada, saya sudahi Zoom meeting-nya biar kalian irit data juga ya. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Oke.